ke marketplace ini, katalog ini. Bisa ditunjukkan nggak Jis nanti websitenya gitu? Bisa nanti kita tunjukin ya. Iya, lihat-lihat apa produk-produknya apa sih yang UMKM. Iya. Jis, kita kan selaku UMKM nih ya, kadang itu ngerasa ataupun ya pandangan umum kita, pasar kita gitu ya, calon konsumen kita itu kebanyakan kan ya orang-orang umum juga, misalkan para karyawan pabrik kayak gitu, masyarakat umum lah kayak biasanya lah ya. Tapi sebenarnya masih ada kan pasar yang lainnya nih, kayak apa namanya, instansi pemerintahan lah misalkan kayak gitu. Ya, salah satu segmen ya. Iya, salah satu segmen. Cuman kadang kita tuh bingung gimana ya ini kalau misalkan kita masukin produk kita ataupun nawarin jasa kita ke instansi pemerintahan tuh gimana sih gitu. Nah, ini menarik nih karena banyak juga yang berfokus ke market ini, banyak nih. Oke. Bahkan sekarang kan sudah terbuka nih ternyata. Gak cuman perusahaan besar ya, tapi UMKM pun bisa masuk ke pasar yang ini nih. Maksudnya ke market yang pemerintahan ini. Jadi misalkan kita punya produk misalkan snack, mau dijual ke Pemda Kabupaten mana misalkan, Kabupaten Garut misalkan, diperuntukkan untuk oleh-oleh atau diperuntukkan untuk misalkan souvenir, gitu ya. Banyaklah hal-hal peruntukannya ya, atau konsumsi pribadi juga bisa ya, konsumsi staff-staffnya gitu. Bisa juga misalkan kita punya catering, pengen masuk nih gimana, bisa. Bahkan pengadaan-pengadaan seperti mungkin teman-teman bisa memproduksi lampu atau misalkan kursi, meja gitu. Itu kan ada juga di level UMKM gitu ya, kayak pengrajin kayu segala macam ya. Itu bisa masuk ke instansi pemerintahan gitu. Sebenarnya bisa ya? Bisa. Ada 2 metode nih. Oke. Cara untuk masuk ke pemerintahan ini. Nah, gimana nih ya? Kadang kan kita kayak nggak kebayang gitu ya gimana cara masuknya. Yang pertama itu ada yang tender, ada yang non tender. Oke. Nah, kalau yang tender agak rumit lah, karena kita harus ngupload berkas dulu, nanti akan ditenderkan tuh, dibandingkan dengan penyedia lain. Misalkan Kabupaten Garut pengen mengadakan meja baru, misalkan 100 buah. Nah, dia akan mengumumkan proyeknya di situs ya, di webnya gitu. Terus nanti kita sebagai penyedianya nih, yang punya barang, ngupload lah profil kita gitu ya. Nanti akan dibandingkan dengan penyedia yang tukang meja lain lah. Oh iya. Kayak ini ya, kalau tender itu kayak apa namanya? Kompetisi lah. Iya, kayak kompetisi gitu. Ya. Dilempar dulu. Nih, saya butuh alat kantor, mulai meja, kursi dan sebagainya dengan spesifikasi kayu jati. Siapa nih para pengrajin kota A misalkan yang bisa memenuhi kebutuhan saya ini kayak gitu. Ya, seperti itu. Itu cuman ribet lah. Karena waktunya lama gitu ya, belum pemilihannya, belum misalkan kita nyiapin berkas segala macam. Nah, ada alternatifnya yaitu metode non tender. Nah, ternyata pemerintahan bisa membeli suatu pengadaan tanpa tender. Oke. Nah, yang pertama itu dia pengadaan secara langsung. Itu nilainya harus di atas 200 juta. Harus di atas 200 juta. Iya. Oke. Nah, itu bisa pengadaan langsung ternyata Pemda Nu. Bisa misalkan saya mau nunjuk pengrajin ini untuk mengadai meja misalkan. Itu dibolehkan. Boleh ya. Dibolehkan. Nah, terus ya bidang-bidang lain juga sama lah. Misalkan makanan atau catering atau apa sama. Boleh penunjukan langsung asal nilainya di atas 200. Ya, saya ini apa namanya, tahun ini bikin kalender 200 juta misalnya gitu ya. Ya. Cetak kalender ya, ternyata bisa kayak gitu. Oke. Nah, terus adalah penunjukan. Kalau tadi kan pengadaan artinya beli lah. Beli ke tempat yang udah ada nih. Si Pemda cukup ke tukang meja misalkan. Di sini ada meja 100 biji enggak yang kayak ini? Ada. Ya udah langsung beli. Nah, itu namanya pengadaan tuh. Oke. Beli langsung tuh. Iya. Karena ya tadi ya kebutuhannya sudah terpenuhi oleh ini. Saya butuh meja bulat 100. Ya. Di sini ada semua stoknya, ada langsung beli gitu. Ya, itu pengadaan langsung. Ada juga penunjukan. Misalkan saya pengen pengrajin kayu bikin meja speknya seperti ini. Akhirnya ditunjuklah pengrajin yang A, pengrajin yang B, pengrajin gitu. Oke, itu penunjukannya. Mungkin karena butuh proses custom kayak gitu ya. Ya, itu boleh juga itu. Kayak gitu. Boleh juga penunjukan langsung. Nah, cuman yang pengadaan dan penunjukan langsung ini tergantung rezeki kita. Oke. Karena kita nggak tahu nih dia tiba-tiba beli kemana gitu.
Ya, ini biasanya perlu link sih ya, kayak Iya, gitu. itu. Perlu link nih ya. Perlu orang dalam. Iya, perlu channel kayak gitu. Ibaratnya, ya kita punya kenalan lah, misalkan orang Pemda kayak gitu ya. Ya. Bro, tahun ini Pemda ada perlu sama meja nggak nih? Nah, misalkan kayak gitu ya. Benar. Ke teman kita atau ke channel kita itu, oh tahun ini kalau dari anggaran sih bakal ada pengadaan nih. Siap-siap aja, katanya misalkan gitu. Ya, itu jadi kalau yang tipe penunjukan atau pembelian langsung itu harus ya minimal ada orang dalam lah. Biar belinya ke kita gitu maksudnya mah gitu. Benar. Ya kalau kita coba bahasakan kalau orang dalam itu kan kesannya tuh apa ya? Nepotisme lah. Nepotisme ya. Tapi kita coba kenalan ataupun ya memperpanjang silaturahmi lah ke temen kayak gitu. Ya, benar. Karena sah lah, legal lah, legal, sah. Karena kan ketika misalkan Pemda butuh kursi, nih kita beli kemana kan pasti gitu kan. Ya nggak salah juga misalkan, oh saya punya temen nih kayak yang produksi meja, produksi kursi, ya nggak masalah gitu, beli ke temennya gitu sih. Iya, ini kan sama kayak gini. Kita UMKM nih, kebun desain nih, jualan desain nih, punya temen. Ya. Bro, barangkali apa namanya, desain. Temen lu ada yang mau jualan, perlu desain, tawarin aja nih. Ya. Kebun desain ke temen-temen lu. Misalnya kayak gitu ya. Oh iya, nanti saya tawarin. Ya. Kan nggak masalah ya? Nggak masalah. Makanya kita butuh banget namanya kenalan tuh bersama banyak orang lah. Ya, benar. Ya, kenalan benar tadi bisa sama banyak orang ya, bisa sama itu HRD pabrik misalkan kayak gitu. Bisa sama sekretaris Pemda misalkan kayak gitu ya. Sama polisi misalkan kayak gitu. Ya nggak masalah kenalan mah. Lagian juga kan katanya silaturahmi itu memperpanjang ataupun memperbanyak rezeki ya. Ya itu mungkin salah satu konsepnya kayak gitu. Ketika kita punya banyak kenalan, kita punya banyak link, terus kita silaturahmi, terciptalah proyek-proyek ataupun peluang-peluang seperti itu. Nah, lanjut nih yang menarik selain tadi, selain penunjukan langsung, pembelian langsung, ternyata pemerintah membuat marketplace Pemerintah bikin marketplace? Membuat marketplace, di mana ternyata pemerintah tuh kebingungan ketika pengen beli sesuatu. Misal butuh lakban nih banyak, misalkan 1000 buah, beli kemana ya? Nah itu bingung mereka itu mau bisi apa gitu. Akhirnya pemerintah membuatlah yang namanya marketplace bernama e-katalog, LKPP namanya. E-katalog, LKPP. Nah ini adalah marketplace di mana pembelinya adalah pemerintah. Memang khusus untuk para pembeli instansi-instansi pemerintahan? Iya. Konsumennya itu? Iya. Mau itu di level kabupaten, jadi dari Aceh sampai dari Sabang sampai Merauke lah, kabupatennya gitu, kelurahannya itu bisa beli lewat situ. Nyari-nyari produk-produk yang dibutuhkan oleh instansi tersebut ya? Iya, kayak misalkan kayak tadi mau makanan, mau kayak peralatan alat tulis, apapun jasa juga. Benar. Ternyata ada marketplace-nya. Ada ya. Iya. Oke juga sih itu ya teman-teman. Nah ini lebih berpeluangnya lebih bagus lagi karena bisa jadi kabupaten lain maksudnya ke kita gitu. Nah, kabupaten mana bisa ke kita. Kalau ini mah tanpa perlu yang namanya link ataupun channel ya. Ya, benar. Peluangnya lebih bebas tapi persaingannya jadi lebih ketat kayak gitu cuma. Ya. Tapi setidaknya ya kita jadi bisa masuk nih, bisa memperkenalkan produk kita. Benar. Nah, banyak banget UMKM yang ngincer ke ini, ke marketplace ini, katalog ini. Bisa ditunjukkan nggak Jis nanti websitenya gitu? Bisa. Nanti kita tunjukin ya. Ya, lihat-lihat produk-produknya apa sih yang UMKM jual gitu. Banyak banget tuh. Dari kayak tadi makanan aja ada, makanan kayak snack, kayak misalnya keripik singkong ada. Ada ya. Ada ya. Nah, ini menarik. Jadi kita sebagai UMKM dan dianjurkan ya untuk memasukkan produknya ke situ katanya gitu. Ya kalau ada peluang terus nggak dimasukin mah sayang banget sih ya. Sayang banget. Nah, kita juga belum belajar 100% lah tentang ini ya. Nah, mudah-mudahan nanti ada kesempatan buat bikin tutorialnya nih. Buat masukin produk kita ke LKPP. Ya, ibaratnya bikin akun lah, bikin toko di situ. Iya, bikin toko di situ. Ya, syukur-syukur dapat orderan kan gitu. Benar. Nah, cuman memang untuk persyaratannya cukup lumayan nih di sini. Apa nih? Minimal ada NIB.
Oh, NIB. NIB untuk UMKM ya, untuk UMKM ada NIB, terus ada sertifikat merek. Ada sertifikat merek. Okay. Terus kalau bisa dia berbadan hukum. Kalaupun bisa itu berbadan hukum. Ya, tapi tadi sih lihat-lihat sedikit, kayaknya perorangan juga masih bisa masuk. Oke. Walaupun tidak berbadan hukum ya. Iya. Terus punya NPWP. Oke. Punya NPWP lumayan. Karena ada klaimnya di situ sudah termasuk pajak katanya. Oke. Jadi kita nggak perlu bayar lagi gitu pajaknya. Oke. Hanya cukup mencantumkan NPWP-nya saja. Nanti mungkin dicatat lah gitu. Iya. Nah ini menarik nih teman-teman nih. Kalau misalkan NIB cukup mudah lah ya, checklist. Cukup mudah lah NIB. Kemudian NPWP, ya NPWP juga untuk tipe pribadi sih gampang lah ya. Kebanyakan karyawan pasti punya lah. Iya, maksudnya nggak sulit, nggak harus nunggu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ya? Iya, enggak. 1 minggu juga diurus bisa lah ya? Diurus bisa, NPWP. Kalau belum punya ya? Iya, kalau belum punya, itu juga cukup oke lah, mudah lah ya. Oke. Nah, yang jadi PR adalah merek sama badan hukum. Tapi kalau yang badan hukum ini opsional kemungkinannya ya? Kemungkinan opsional, karena di situ ada tulisannya lah untuk yang berbadan hukum harus melampirkan. Kalau tidak mungkin nggak usah gitu. Ya, kalau kitanya udah jadi PT atau CV ya harus yang wajib. Kalau enggak ya enggak perlu gitu ya. Benar. Kayak Kebun Desain misalnya kita belum jadi PT atau jadi CV tidak perlu berarti ya. Tidak perlu menguploadnya. Tapi kita udah punya merek misalnya. Merek. Nah, yang merek ini yang PR nih ya. Benar. Karena merek juga harus, ya susahnya tuh di DJKI-nya kalau merek ya. Ya, benar. Dan ternyata kalau misalkan lolos bisa jadi persyaratan untuk e-katalog ini. Gitu. Iya, gini lah ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman bisnisnya itu pengen naik level gitu ya, kayak gini lah ya, ibaratnya ikutan marketplace di pemerintahan, dinaikin levelnya lah ya, nggak cuma scope lingkungan jualan di RT ataupun di desa kayak gitu ya. Dinaikkan levelnya, pengen lebih kabupaten-kabupaten lain itu bisa melihat, bisa beli juga, misalnya kayak gitu ya, seluruh Indonesia dinaikin ke level itu. Hal yang sangat dibutuhkan adalah sertifikat merek. Ya. Kayak gitu. Karena menunjukkan bahwa keaslian lah itu. Bahwa kita membawa produk kita itu asli gitu. Kita bukan yang meniru merek orang lain. Kita buat, kita remake, terus dijual enggak. Benar. Banyak banget yang WA juga nanya gitu ya. Mereka mau daftar LKPP katanya, mau daftar e-katalog. Awalnya saya juga nggak tahu kan, apaan tuh LKPP. Pas dicari, ternyata marketplace pemerintahan gitu. Lumayan banyak tuh yang WA ya. Bang, butuh sertifikat merek nih buat ini. Ya tetap jalur normal ya, nunggu setahun dulu. Iya. Walaupun daftarnya melalui Kebun Desain gitu. Iya, dan itu kan gini, pasti yang namanya LKPP ini lagi prosesnya baru di awal-awal nih, lagi mau berkembang. Nah, ini teman-teman kalau misalkan benar-benar tadi ya serius bisnisnya mau dinaikin kelasnya ke wilayah-wilayah seperti ini yang tentu aja perlu izin. Ini sebaiknya sesegera mungkin gitu. Untuk mengurus-ngurus seperti sertifikat merek, NIB, NPWP kayak gitu ya. Dan menariknya tadi sempat lihat-lihat juga, kita bisa harganya berbeda-beda tiap kabupaten. Apanya? Produk kita bisa dijual seperti itu. Misalkan di Aceh produk kita harganya misalkan snack 20.000 misalkan. Kalau misalkan di Garut cukup 15.000, bisa diatur seperti itu. Iya. Gitu ya. Misalnya menarik jadinya. Snack kita ya tadi ya di wilayah-wilayah kabupaten yang UMR-nya nggak terlalu gede, misalkan murah harganya murah. Tapi kalau kita posting untuk yang kawasan Jakarta, misalkan Bekasi kayak gitu yang tinggi lah ya. Nah, harganya dinaikin nih. Bisa ya? Bisa. Ada fitur itu ya? Ada fitur itu. Mungkin ya itu pemerintah juga melihat penghasilan masyarakat di kabupaten beda-beda ya. Makanya ada fitur itu mungkin. Jadi menarik gitu. Oke, menarik ya. Ya seenggaknya kalau buat di kota-kota gede kita mau nyari untung lebih lah misalkan dari harga ataupun untung normal seperti biasanya misalnya. Ya. Oke. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ini membuka peluang kita untuk mengenalkan produk kita
ke instansi-instansi pemerintahan ya. Benar. Membuka pasar-pasar yang baru lagi lah kayak gitu. Ya. Mungkin biasanya kita jualan ke masyarakat biasa umum, tapi ini bisa mengakses ke instansi-instansi pemerintahan. Nah, biasanya sih untuk apa ya? Orderan dari pemerintahan kemungkinan sih banyak sih. Banyak pastinya juga. Jadi misalkan untuk event tertentu mereka butuh misalkan makanan ringan khas Aceh misalkan. Benar. Butuh 1000 pieces, 1000 bungkus misalnya. Biasanya sih seperti itu ya. Jadi butuh kebutuhannya banyak gitu. Nih, yang namanya instansi pemerintahan, anggarannya itu udah diplot selama 1 tahun. Punya anggaran kan 1 tahun. Itu harus dibelanjakan habis. Gitu loh. Ya. Semoga itu disalurkan ke UMKM juga. Iya. Jadi peluang benar. Gitu kan. Misalkan ya tadi ada rapat nggak mungkin nggak ada snack. Benar. Di pemerintah itu nggak mungkin nggak ada snack kayak gitu ya. Kemudian alat kantor misalkan nih yang pengusaha ATK tuh ya. Alat tulis kantor itu nggak mungkin setiap tahun itu nggak perlu gitu. Pasti bahkan banyak yang diganti lah per 2 tahun, per 3 tahun biasanya peralatan ya. Yang otomatis ya kesempatan untuk UMKM buat memasukkan produknya. Benar kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, ada lagi Jis? Udah itu aja untuk tutorial dan lainnya kita pelajari dulu ya. Semoga aja kita bisa bikin tutorial cara daftarnya nih ke LKPP ini. Benar. Tapi ya tadi syaratnya harus sudah punya dulu. Kalau kita kan udah ada nih syaratnya nih, nanti kita cobain dulu ya. Ya, kita pelajari dulu kayak gitu. Oke, kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Kalau teman-teman tadi nih, yang kayak tadi nih, teman-teman yang mau daftar apa LKPPM, LKPP gitu ya, dan perlu syarat apa sertifikat merek, tapi belum punya guys. Itu. Teman-teman bisa daftar sendiri bisa ya melalui DJKI atau melalui Kebun Desain juga bisa. Tinggal langsung WA aja gitu. Misalkan saya butuh mau daftar merek Bang, mau masukin ke pemerintahan gitu ya. Bisa langsung WA aja ke nomor yang ada di bawah. Ya, biar kita diskusi dulu ya, karena tadi ya prosesnya itu 1 tahun nih. Ya. Jadi semakin teman-teman semakin cepat sekarang buat daftar merek, biar nggak semakin lama nunggunya gitu. Ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan juga Jis, brandnya nih, logonya masih dirasa nih kalau buat pemerintah nih kurang nih, masih asal-asalan dulu bikinnya kayak gitu. Karena si desain juga salah satu penarik perhatian. Karena kan di situ muncul juga tuh foto-fotonya kayak di marketplace, kayak di Shopee, kayak di Tokopedia gitu ya. Jadi usahakan desain kemasannya bagus, logonya bagus ya. Sehingga ketika tampil di LKPP, produk kita juga menarik gitu ya. Buat teman-teman yang misalkan mau sekalian order logonya, order desain kemasannya, itu bisa juga ke Kebun Desain. Langsung WA aja ya. WA aja ya, gampang banget ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini aja diskusi kita. Kalau mau komen-komen silahkan ya, nanya-nanya di bawah di kolom komentar kayak gitu. Nanti kalau kita sempat nanti kita jawab kayak gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.